Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di tempat? Merasa setiap usaha yang kamu lakukan sepertinya sia-sia dan tidak membawa hasil apa-apa? Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita pernah atau bahkan sedang merasakan hal yang sama. Rasanya seperti mendaki gunung yang sangat terjal tanpa puncak, atau berenang di lautan luas tanpa daratan. Lelah, putus asa, dan ingin menyerah. Coba kita bayangkan sejenak. Ada seorang pemuda bernama Budi. Budi punya mimpi besar untuk menjadi seorang penulis. Setiap hari, setelah pulang kerja, ia menyisihkan waktu untuk menulis, menuangkan ide-ide dari kepalanya ke dalam lembaran kata. Satu naskah selesai, ia kirimkan ke penerbit. Ditolak. Ia revisi, kirim lagi, ditolak lagi. Puluhan kali ia mengirimkan karyanya ke berbagai penerbit, dan puluhan kali pula ia menerima surat penolakan. Teman-temannya mulai berkata, "Sudahlah, Bud, mungkin ini bukan jalanmu. Cari saja hobi lain." Di titik ini, Budi berada di persimpangan jalan. Ia bisa saja menyerah, membakar semua naskahnya, dan melupakan mimpinya. Itu adalah pilihan yang paling mudah. Namun, Budi memilih jalan yang berbeda. Setiap surat penolakan tidak ia lihat sebagai kegagalan, melainkan sebagai sebuah masukan. Ia belajar dari setiap kritik. Tulisannya kurang kuat di bagian ini, karakternya kurang berkembang di bagian itu. Alih-alih marah, ia justru berterima kasih dalam hati. Penolakan itu menjadi guru terbaiknya. Ia terus menulis, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Ia tidak fokus pada hasil akhir, tapi pada proses untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Cerita Budi ini mungkin terdengar klise, tapi coba kita renungkan lebih dalam. Apa yang membuat Budi berbeda? Bukan bakatnya, bukan juga keberuntungannya. Yang membuatnya berbeda adalah cara pandangnya terhadap kegagalan. Ia melihat kegagalan bukan sebagai tembok besar yang menghentikannya, melainkan sebagai anak tangga yang harus ia naiki untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Sekarang, mari kita lihat diri kita sendiri. Seberapa sering kita membiarkan satu kegagalan kecil meruntuhkan seluruh semangat kita? Seberapa sering kita membandingkan bab pertama dalam buku cerita kita dengan bab ke-20 dalam buku cerita orang lain? Kita melihat kesuksesan orang di media sosial, liburan mewah, pencapaian karier, keluarga bahagia, dan kita merasa hidup kita sangat menyedihkan. Padahal, kita tidak pernah tahu badai apa yang telah mereka lalui untuk sampai di sana. Kita tidak melihat malam-malam tanpa tidur, air mata, dan pengorbanan yang mereka lakukan. Hidup itu seperti sebuah maraton, bukan sprint. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu berlari di awal, tapi apakah kamu bisa terus berlari sampai garis finish. Akan ada saatnya kamu merasa lelah, haus, dan ingin berhenti. Di saat itulah, kamu perlu mengingat kembali kenapa kamu memulai lari ini. Apa tujuanmu? Apa mimpimu? Pernah dengar cerita tentang bambu Tiongkok? Selama 5 tahun pertama, setelah ditanam, bambu itu seolah tidak menunjukkan pertumbuhan apapun di atas tanah. Kamu hanya akan melihat tunas kecil. Bayangkan, 5 tahun merawat sesuatu yang kelihatannya tidak tumbuh. Orang yang tidak sabar pasti sudah menyerah. Tapi, apa yang terjadi di bawah tanah? Bambu itu sedang membangun sistem akar yang sangat kuat dan rumit. Ia mempersiapkan fondasi. Lalu, setelah 5 tahun, dalam waktu hanya 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga setinggi puluhan meter. Hidup kita seringkali seperti itu. Kita merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hasilnya tidak terlihat. Kita merasa jalan di tempat. Padahal, mungkin saja saat ini kita sedang dalam fase membangun akar. Kita sedang ditempa, sedang dipersiapkan untuk pertumbuhan yang luar biasa di masa depan. Setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap penolakan adalah bagian dari proses penguatan akar itu. Tanpa akar yang kuat, kita akan mudah tumbang saat badai besar datang. Jadi, jika kamu merasa usahamu belum membuahkan hasil, bersabarlah. Percayalah pada prosesnya. Kamu sedang membangun fondasi untuk kesuksesanmu yang menjulang tinggi nanti. Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah-langkah kecil. Mimpi besar tidak tercapai dalam satu malam. Mimpi besar adalah akumulasi dari ratusan, bahkan ribuan, langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari secara konsisten. Ingin menjadi seorang musisi andal? Mulailah dengan belajar satu kunci gitar hari ini. Ingin membangun bisnis sukses?
Mulailah dengan meriset satu ide produk hari ini. Ingin memiliki tubuh yang sehat? Mulailah dengan berjalan kaki 15 menit hari ini. Langkah-langkah kecil ini mungkin terasa tidak signifikan. Tapi, coba bayangkan jika kamu melakukannya setiap hari. 1 tahun dari sekarang, kamu akan terkejut melihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Konsistensi adalah kuncinya. Jauh lebih baik melangkah 1 sentimeter setiap hari daripada mencoba melompat 1 kilometer tapi kemudian jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Hargai setiap kemajuan kecil yang kamu buat. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil itu. Karena dari sanalah momentum dan kepercayaan dirimu akan terbangun. Pada akhirnya, motivasi sejati itu tidak datang dari luar. Motivasi bukan dari video yang kamu tonton. Bukan dari kutipan inspiratif yang kamu baca. Itu semua hanyalah pemicu sementara. Api yang sesungguhnya harus datang dari dalam dirimu sendiri. Kamu harus menemukan mengapa kamu ingin mencapai mimpi itu. Apakah untuk membahagiakan orang tua, untuk membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluargamu. Temukan alasan yang paling dalam dan paling personal itu. Tuliskan di kertas, tempel di dinding kamarmu. Jadikan wallpaper di ponselmu. Ketika rasa malas datang, ketika keraguan menyelimuti, lihatlah kembali alasan itu. Ingatlah bahwa perjalanan ini lebih besar dari sekadar dirimu sendiri. Ingatlah, kamu adalah penulis dari cerita hidupmu sendiri. Setiap hari adalah halaman kosong yang menanti untuk diisi. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol semua kejadian yang menimpamu. Kamu tidak bisa mengontrol badai yang datang. Tapi, kamu selalu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Kamu bisa memilih untuk menjadi korban, atau kamu bisa memilih untuk menjadi pejuang. Kamu bisa memilih untuk menyerah pada bab pertama, atau kamu bisa memilih untuk terus menulis hingga akhir yang bahagia. Jadi, hari ini, saat kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah cerita Budi, ingatlah filosofi bambu Tiongkok, dan yang terpenting, ingatlah kekuatan yang ada di dalam dirimu. Ambil napas dalam-dalam, istirahat sejenak jika perlu, tapi jangan pernah berhenti. Langkah kecilmu hari ini adalah investasi untuk masa depanmu yang gemilang. Teruslah bergerak, teruslah belajar, dan percayalah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus tumbuh dan belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat!